Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, sesuatu yang berbeda, yaitu kita akan ngoding, tapi nanti setelah mempelajari satu hal ini yang sangat menurut saya itu sangat penting karena ini akan dipakai nantinya di industri. Jadi ngoding nggak asal simpan, karena kalau kalian asal simpan takut file hilang dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa cara untuk menyimpan codingan kalian supaya lebih rapih dan tidak hilang filenya begitu. Jadi kalian gak akan khawatir nih kehilangan codingan sampai kapan itu. Yang penting ingat akunnya, itu dia. Jadi ngoding gak asal simpan. Kita akan mempelajari ini dalam beberapa waktu ke depan. Di sini ada sponsor kita yaitu Mentora. Mentora adalah platform belajar dengan sistem modular dan belajar secara gamifikasi lebih menarik dan bisa mendapatkan banyak reward di sana. Silakan kunjungi saja website mentora.smkpesat.sch.id karena Mentora saat ini berkolaborasi langsung dengan SMK Pesat IT Expro. Supaya Mentora lebih berkembang jauh, silahkan kalian join dan register sekarang di register atau daftarkan diri kalian sekarang langsung di. Kita lanjut. Jadi ngoding nggak asal simpan karena memang ngoding itu harus disimpan dengan baik gitu. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya menyimpan codingan gitu? Nah, maka dari itu kali ini kita akan memahami Git dan GitHub baru. Mungkin ada yang baru dengar, tapi ada yang juga mungkin udah dengar dan mungkin ada beberapa yang udah menggunakannya langsung gitu. Tapi kita akan merecall atau mengingat kembali dan memahami kembali apa itu Git dan GitHub. Nah, sebetulnya Git dan GitHub itu adalah bawaan atau turunan dari VCS. Apa itu VCS? Itu version control system. Coba bayangin kamu dan teman kamu menulis tugas kelompok di buku catatan yang sama, tapi kalian pakai sticky note nih buat nandain siapa nulis apa. Jadi kalian punya buku tebal, buku untuk kelompok, terus kalian pakai sticky note buat nandain. Misal Repan nulis bagi halaman 1, Pepan nulis halaman 2. Nah, jadi tuh ada tandanya gitu. Supaya tahu siapa nulis apa gitu. Nah, lalu di VCS itu juga kalau kalian dapat melihat halaman sebelumnya waktu sebelum ditulis. Jadi kalau ibaratnya kalian nulis nih sekarang, terus abis itu setelah kalian selesai menulis, kalian mau menulis halaman selanjutnya. Nah, halaman yang sebelumnya itu kalian foto dulu, terus kalian simpen. Jadi nanti ketika kalian udah menulis halaman selanjutnya, kalian bisa melihat versi sebelumnya kapan aja. Nah, begitu namanya version control system, supaya kalian dapat melihat versi sebelumnya kapan saja dan waktu apapun itu bakal bisa melihat versi sebelumnya. Jadi kalian tadi udah bisa melihat siapa nulis apa, lalu juga kalian bisa melihat versi sebelumnya kapan aja itu. Jadi nggak khawatir gitu sebelumnya kalian menulis apa terus setelahnya kalian lupa nih, atau ada yang salah nih setelah menulis selanjutnya. Kalian bisa melihat nih sebelumnya kalian menulis apa nih, dari mana. Jadi bisa dikembalikan atau mengulang waktu kembali sebelum kalian menulis halaman selanjutnya gitu. Nah, terus jadi VCS itu adalah alat bantu untuk kalian menyimpan, mencatat tiap perubahan yang dilakukan baik, dan bisa balik lagi ke perubahan sebelumnya gitu, tanpa perlu kalian repot mencatat sendiri dan tidak perlu khawatir kehilangan data. Jadi VCS ini adalah alat bantu gitu untuk melihat atau menyimpan, mencatat setiap perubahan yang ada. Jadi kalau kalian udah pakai VCS ya artinya aman gitu, enak gitu untuk memahami atau untuk mencatat atau menyimpan setiap perubahan yang ada di tulisan kalian gitu. Jadi
VCS itu nggak hanya tentang coding sebetulnya, bisa aja Word, image kalian mau commit atau push di VCS kalian masing itu bisa gitu. Jadi nggak tentang hanya coding sebetulnya, tapi umumnya dipakai untuk coding karena untuk memudahkan kita berkolaborasi atau menyimpan setiap perubahan codingan kita gitu. Oke, lanjut. Nah, sepenting apa sih Git ini? Kenapa Git itu penting di dunia pemrograman? Pertama, menghindari file hilang dan konflik atau bertabrakan dengan tulisan orang lain. Jadi nanti kalian tuh bakal menyimpan codingan kalian supaya terhindar kalau laptop kalian mati, laptop kalian rusak, laptop kalian dicuri orang. Jadi filenya nggak bakal hilang gitu karena udah disimpan di dalam Git. Lalu bisa revisi tanpa takut hilang tulisan lama. Jadi kalian misal menulis hari ini menulis IT work, nah terus besoknya kalian menulis IT work on my machine. Nah ketika kalian ingin kembali ke tulisan yang lama itu bisa tanpa takut hilang gitu. Jadi setiap perubahan yang udah kalian lakukan itu bakal kalian bisa memulai atau mengundurkan waktu, mundur kembali ke tempat-tempat yang kalian mau. Jadi misal kalian kemarin nulis IT, besok program. Nah kalian mau pindahnya kemana nih? Mau yang IT, work, atau yang ke program gitu. Terus bisa kerja bareng tanpa saling timpa tulisan. Jadi kalau kalian menulis si Repan nulis IT, si Pepan nulis work, itu nggak bakal ketimpa tuh satu tulisan sama lainnya, jadi bakal berbeda gitu. Jangan khawatir tentang penggunaan Git akan tertimpa oleh tulisan lainnya. Nah, Git versus GitHub. Git itu alat lokal untuk mengatur revisi di komputermu. Jadi kamu nulis apapun bisa kamu masukin ke Git tanpa takut kehilangan data sebelumnya. Jadi Git itu adalah versi lokalnya. Jadi ketika kalian ada menuliskan sebuah perubahan setiap codingan kalian akan menyimpan itu di lokal, bukan ke cloud. Jadi intinya Git ini hanya tersimpan di device kalian masing-masing gitu. Tapi kamu tidak bisa berkolaborasi dengan teman kamu ya, karena itu Git itu konsepnya hanya lokal, dengan kata lain hanya ada di laptop kamu. Jadi gak bakal tuh ada di laptop orang lain gitu kalau kalian hanya menggunakan Git. Nah gimana kalau misal di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya pakai Git karena mereka tidak menggunakan cloud. Jadi ada sebuah server besar yang menyimpan semua codingan biasanya supaya tidak bocor kemana-mana. Mereka menggunakan server sendiri, menyimpan codingan itu ke dalam server. Jadi ketika kalian satu jaringan, satu perusahaan itu, maka bisa dapat mengakses walaupun itu hanya menggunakan Git gitu. Nah apa itu lalu GitHub tuh gimana? GitHub itu bedanya hanya penyimpanannya secara online konsepnya. Jadi kalian mau di mana aja bisa mengakses semua codingan orang lain gitu. Disimpannya kan di cloud di awan sana, di langit gitu. Jadi kalian bisa tuh ngambil setiap codingan orang lain selama codingan itu tidak di private. Jadi GitHub ini kamu bisa berkolaborasi sama teman atau bahkan orang lain yang tidak kamu kenal dan tidak perlu mikirin memorinya penuh ya, karena yang nyediain sendiri ya GitHub gitu, dan dia gratis, nggak ada yang nggak berbayar gitu dia. Nah lalu alur dasar gitu tuh, nah pertama kalian akan menggunakan yang namanya command line interface menggunakan perintah dasar Git itu. Nah setelah kalian menginstal Git tadi, jadi cukup mudah cara install Git sebetulnya, hanya kalian download Git di browser kalian, lalu setelah install selesai, nah itu udah selesai, tinggal gunain setiap perubahan. Misal kalian punya codingan, nah dimulai dengan git init, lalu git add, git commit, git push. Nah git init ini adalah menginisiasi atau mendaftarkan file yang akan kalian masukkan ke dalam Git. Lalu Git add ini menambahkan, kan tadi udah didaftarin, nah sekarang nambahin nih apa yang mau kalian ubah gitu.
Lalu git commit ini adalah pesan setiap perubahan yang ada. Semisal file ini adalah file untuk menambahkan data nama, jadi git commit min m pesannya ubah data nama itu, lalu dimasukkan ke dalam rak atau ke dalam yang namanya git ini, di rak yang namanya branch itu ya tempatnya, misal branchnya rak sepatu gitu, misal ya udah namanya origin rak sepatu. Jadi setelah kalian daftarin di git, lalu tambahin perubahannya, lalu commit deh pesannya apa, mau ngasih commitan tadi itu apa, daftarinnya itu apa, perubahannya apa gitu, kasih tahu, lalu di push, lalu ditaruh gitu. Nah, ada loh sebetulnya cara commit yang baik. Dalam commit tidak ada aturan tertulis sebetulnya, tapi ada cara commit yang baik supaya developer lain paham dengan hasil commitan kamu. Jadi setiap commit itu bebas sebetulnya, kalian mau menulis pesannya apa, tapi dengan etika atau penulisan commit yang baik, developer lain itu terbantu dengan hasil commitan kalian. Jadi supaya lebih baik commitan kalian itu atau menggunakan rumus, sebetulnya ada rumusnya. Singkatnya adalah cara commit yang baik itu harus singkat, jelas, dan spesifik. Tuh, nah ada format untuk commit yang baik. Formatnya adalah misal kalau ada fitur baru, kita singkat dengan implement product filter. Jadi di codingan itu kalian membuat fitur baru, mengimplementasikan product filter gitu. Lalu ada lagi fix resolve crash on login screen. Nah, ini artinya ngefix dengan catatannya adalah meresolve crash. Jadi ternyata di login screen-nya itu langsung crash gitu ketika buka login screen. Jadi memfixkan crash yang ada di login screen gitu. Lalu ada core remove unused dependency. Jadi ini hanya mengambil core-nya aja, apa yang mau dirubah atau hanya perubahan sedikit-sedikit aja gitu. Jadi menghilangkan dependensi yang tidak terpakai gitu. Lalu ada docs add API usage example to readme. Jadi docs ini ya menambahkan dokumentasi itu, menambahkan cara menggunakan API di readme gitu. Nah itu dia cara yang commit yang lebih baik gitu. Jadi kalian gak asal commit ketika kalian ingin push ke repositorinya masing-masing atau ke branchnya masing-masing, karena supaya bisa dibaca gitu. Nah tadi kita udah mendengar kata-kata branch itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan yang namanya pull request. Apa sih branch itu? Adalah kita analogikan sebagai buku utama. Jadi kamu punya buku utama, tapi kamu gak mau buku utama ini berubah data-datanya, maka dari itu kamu harus membuat cabang dari buku baru ini atau buku utama ini. Jadi kalian udah punya buku utama nih, tapi kalian pengen merubah data-datanya tanpa khawatir mengubah buku utamanya gitu. Jadi semisal buku utamanya itu bagus, udah rapi, tapi kalian pengen ngubah dikit gitu supaya buku utama ini gak berubah atau acak-acakan, maka dari itu kalian buat branch baru yang namanya buku baru gitu. Jadi dasarnya sama, buku utama, tapi kalian bisa mengubahnya tanpa khawatir buku utamanya keubah. Nah terus apa itu pull request? Jadi setelah kalian udah mantep nih dari buku cabang yang baru, buku baru ini, kalian pengen masukin nih ke buku utama supaya tampilannya berubah seperti buku yang kalian tulis barusan, maka dari itu kalian harus pull request atau meminta kalian memasukkan codingan kalian atau tulisan kalian ke dalam buku utama supaya berubah gitu. Jadi ketika kalian udah punya buku utama, kalian pengen merubah isi dalam buku utama, kalian buat baru. Ketika buat baru, kalian ingin memasukkan ke buku utama, yaitu lewat pull request gitu. Nah lalu ada log itu adalah melihat riwayat perubahan sebetulnya. Jadi yang seperti kita ketahui di awal, kalian bisa melihat setiap perubahan yang ada tanpa khawatir kehilangan setiap perubahannya, atau kalian gak bisa balik lagi ke perubahan yang ada. Jadi tadi kan kita udah paham gimana cara buat branch. Nah ternyata kalian lupa nih buat branch,
Tapi ketika kalian udah buku utamanya udah kalian ubah, nah kalian pengen balik lagi ke buku yang sebelumnya tadi, yang sebelum diubah. Jadi kalian bisa menggunakan namanya git log untuk melihat perubahan yang terjadi. Misal kalian mengubah fitur produk filter tadi, ternyata kalian nggak pengen nih ada produk filter, ya kalian tinggal mundur aja ke sebelum riwayat sebelum produk filter ini ada gitu ya, gampang kan. Jadi kalian bisa lihat tuh atau bisa kembali tuh dengan riwayat perubahan yang ada. Dan lalu git log ini juga bisa lihat siapa nulis apa, kapan, dan kenapa. Ini nggak karena commit message-nya tadi gitu. Lalu jadi kenapa kalian harus bisa git? Ya pertama, digunakan di industri. Apalagi karena ketika kalian digunakan di industri, ya otomatis kalian harus belajar git. Terus nggak takut kehilangan data ya, karena kalian ketika menyimpan di dalam sebuah server atau GitHub itu kalian nggak bakal khawatir kehilangan datanya sampai kapanpun, selama akun kalian tahu apa akunnya, codingan itu tetap bakal ada. Dan memudahkan kolaborasi, lalu membiasakan dokumentasi kerja sejak awal. Jadi memudahkan setiap ada perubahan, kalian komit, kalian kasih pesannya yang jelas, jadi dokumentasinya lebih jelas gitu. Jadi nanti ketika kerja kalian lebih mudah memahaminya. Itu dia penjelasan tentang ngoding gak asal simpan, supaya lebih terstruktur, lebih mudah melihat setiap perubahan yang ada, supaya kalian tidak bingung nantinya ketika ada perubahan-perubahan. Jadi ngoding nggak boleh asal simpan, harus dengan yang baik dan benar. Itu aja pelajaran kita pada hari ini.